Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, beredar di grup-grup WA, di media sosial, bagaimana seorang syekh sedang menguji seorang anak yang hafal Al-Quran dalam keadaan buta. Sampai saya ini bertanya kepada si anak, luar biasa sekali hafalan saudara. Saudara akan mendapatkan fadilah dari Al-Quran. Saudara bisa bertawasul dengan Al-Quran. Saudara minta kepada Allah apa yang ingin saudara minta dengan perantara Al-Quran ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saudara mau apabila minta kepada Allah agar Allah memberikan penglihatan kepada saudara? Ini pertanyaan yang diajukan Syekh kepada anak buta yang hafal Al-Quran ini. Dan jawaban inilah yang luar biasa yang menyentakkan kita semua. Apa jawaban dari anak kecil ini yang hafal Al-Quran? Dia mengatakan, saya lebih mau buta di dunia tapi melihat di akhirat. Dan saya tidak mau melihat dunia tapi tidak melihat surganya Allah. Karena Allah mengatakan, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka saya takut kalau saya melihat dunia ini, saya nanti berpaling dengan Al-Quran, maka saya bisa melihat dunia tapi tidak bisa melihat surga. Maka biarlah saya dalam keadaan buta ini dengan harapan nanti saya bisa melihat surga. Subhanallah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini luar biasa menyentakkan kita sekarang bisa melihat keindahan dunia, melihat keindahan yang sementara ini. Bayangkan keindahan surga itu Bapak Ibu digambarkan, kalau kita membayangkan sesuatu yang cantik, yang hebat, itu belum lagi surga. Keindahan dunia yang kita lihat, yang kita sudah tercengang dengan kemajuan teknologi, itu baru 1% dibandingkan keindahan di akhirat kelak. Kita bisa melihat dunia sekarang ini. Jangan sampai kita yang ditakutkan oleh si pemuda ini, anak kecil tadi, jangan sampai kita yang melihat dunia, kita tidak melihat akhirat, tidak melihat surga nanti Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh anak tadi yang luar biasa kepada Syekh itulah yang kami bacakan tadi, surat Toha, surat 20 ayat 124. Kemudian Allah mengatakan di 124, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan dongka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Inilah yang kita khawatirkan, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari aturan Allah, maka di akhirat nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Bayangkan kita mengetahui di padang mahsyar, yaumul mahsyar itu luar biasa sesaknya manusia, dalam keadaan mata melihat pun tidak nyaman di sana, apalagi kalau dibangkitkan dalam keadaan buta. Di ayat 125-nya di surat Toha ini berkata orang-orang yang dulu di dunia melihat ini dan ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, dia protes, dia berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kunta basira. Berkata ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah ingatkan di 126, dan ini peringatan keras bagi kita yang sedang berada di dunia Bapak dan Ibu semua. Jangan sampai apa yang dikatakan Allah ini berlaku untuk kita. Jangan sampai Bapak-Bapak. Apa kata Allah di ayat 126? Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalikal yauma tunsa. Allah berkata, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami yang menyuruh kamu menjauhi riba. Ayat-ayat kami yang menyuruh kamu untuk menutup aurat. Ayat-ayat kami yang melarang kamu untuk tidak tegur sapa. Ayat-ayat kami yang menyuruh kamu untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan.
Nah, tidak main-main. Peringatan Allah Subhanahu wa taala ini tidak main-main kaum mukminin, Bapak Ibu semua. Peringatan untuk kami, peringatan untuk kita semua. Jangan sampai ayat 126 surat Tahani, kami ulangi kembali. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan, kata Allah. Dan di ayat 127 Allah kunci dengan mengatakan, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati asaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Jadi kaum mukminin, marilah kita mensyukuri kehidupan ini, kita masih hidup, masih punya peluang kita untuk bertobat kepada Allah. Mulai sekarang ini sampai kita tinggalkan dunia, jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Hiduplah dengan cara Al-Quran kalau ingin nanti dibangkitkan dalam keadaan terang benderang. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.